Mas, berlianku pada kemana ya? Kok aku cari di kotak perhiasan pada enggak ada? Tanya Amira. Rupanya ia baru sadar. Sebelum aku pura-pura pergi ke luar kota, sudah kuamankan semua aset berharga itu darinya. Aku simpan. Kenapa memangnya? Tanyaku balik. Sejak kejadian semalam, aku memang terkesan bersikap dingin padanya. Mas, kamu kok gitu sih? Aku minta maaf. Percayalah, aku dan Alex tak mungkin mengkhianatimu, ucapnya. Ia masih saja berusaha meyakinkanku. Tapi sayangnya rasa percayaku padanya telah luntur. Masih bisa ya kamu beralasan? Kenapa kamu bisa berduaan dengan Alex? Apalagi sampai bajunya kutemukan ada di kamar kita, cecarku padanya. Bukti sudah jelas, tapi ia masih saja mengelak. Ia pikir aku bodoh kali, mudah digadalin. Kan kemarin udah dijelasin, aku berencana buat nyuciin baju itu. Kan basah karena bantuin aku juga. Kilanya beralibi. Baru aku sadar, ternyata ia cukup lihai juga dalam berbohong. Bisa ya kamu cari alasan apapun, aku tetap saja enggak percaya. Sekarang jawab jujur, sudah berapa lama kamu berhubungan dengan Alex? Tanyaku menginterogasinya. Rasa sabarku seakan sudah habis. Aku ingin semua masalah cepat selesai dan aku bisa bebas darinya. Sudah aku bilang, aku enggak ada hubungan apapun dengan Alex. Harusnya aku yang curiga. Kamu pulang-pulang bareng Sarah. Kamu kan yang berselingkuh. Tuduhnya balik. Rupanya ia masih mau berkelit. Kalau iya gimana? Enggak ada yang salah kan? Tanyaku memanasinya. Jika aku bergila, pasti ia mencecarku dengan berbagai pertanyaan lagi. Dan aku tak mau hal itu terjadi. Mas, kamu tega ya? Apa menariknya Sarah dibanding aku? Jawab, ucapnya berapi-api. Bisa-bisanya ia seemosi itu. Kalau aku beneran selingkuh, mungkin aku sudah dihajar habis-habisan olehnya. Kamu semalam kan udah dengar dari Alex. Apa menariknya dari seorang Sarah? Apa itu semua masih kurang jelas di telingamu, Mir? Tanyaku menantangnya. Yang panas biar makin panas. Siapa suruh mulai bermain dan menyalakan percikan api, terbakar sendiri bukan? Mas, kamu, ucap Amira tertahan. Tiba-tiba saja tubuhnya limbung. Untung saja kami sedang duduk di sofa. Jadi aku tak perlu menahan, apalagi sampai membopongnya. Mira, kamu ini kenapa? Bangunlah, ucapku sedikit panik. Segera aku benahi tubuhnya agar ia dalam posisi yang nyaman. Ku balur seluruh tubuhnya dengan minyak angin. Tak lupa ku pijat pelan kepalanya. Meski bagaimanapun perbuatannya, ia masih sah menjadi istriku dan aku memiliki kewajiban untuk menjaganya. Mas, panggilnya. Rupanya ia telah siuman juga. Sedikit lega hatiku saat ini. Paling tidak rasa khawatirku sedari tadi bisa sedikit berkurang. Kamu sudah sadar? Kamu ini kenapa, Mir? Minum dulu ya, ucapku. Kuserahkan secangkir teh hangat di depannya. Dan dalam sekejap, hampir separuh isinya telah berpindah mengisi perutnya. Mas, kepalaku pusing banget, keluhnya.
Waktu ia pingsan tadi, aku sempat memesan bubur via online. Mungkinkah ia pusing karena lapar? Ku coba menyuapinya dengan bubur ayam spesial itu. Ini biasanya menjadi menu favoritnya. Kamu makan dulu, biar cepat pulih, pintaku padanya. Meski ia menggeleng pelan, tapi tetap ku paksakan dia buat buka mulut. Hue! Amira memuntahkan kembali bubur yang sudah masuk ke mulutnya. Berkali-kali ia mual dan muntah. Ada apa dengannya? Ku coba menolongnya, tapi pintu kamar langsung dikuncinya seketika, membuatku semakin bertanya-tanya dan dipenuhi berbagai prasangka. Hue! Selamat ya Pak Amran, bentar lagi Anda bakal jadi seorang papa, ucap Dokter Nurma, dokter kandungan yang begitu terkenal di kota ini. Jadi papa? Maksud dokter Amira hamil? Tanyaku memastikan. Jelas saja aku terkejut. Sudah cukup lama aku tak menyentuh Amira. Tiap kali aku menuntut hakku, ada saja alasan yang ia ucapkan, dan itu membuatku lama-lama malas sendiri. Iya, benar sekali Pak. Kok Pak Amran kayak enggak seneng gitu? Apa ada masalah Pak? Tanyanya padaku. Aku yang cukup dekat dengannya memang selalu terbuka untuk masalah hal sekecil apapun. Enggak kok dok. Kalau boleh tahu, berapa usia kandungan Amira dok? Tanyaku memastikan. Kulirik sekilas ke arah ranjang, tempat di mana Amira terbaring lemas. Jelas sekali ia sedikit cemas. Mungkinkah ia takut jika kebohongannya selama ini terbongkar? Kalau dari yang saya lihat, usianya sudah memasuki minggu ke-9. Jaga baik-baik kandungannya ya Bu. Di usia semuda ini masih sangat rawan, pesan Dokter Nurma. Dengan senyum khasnya, ia begitu ramah memberikan nasihat pada Amira. Sedang istriku itu hanya mengangguk kaku, seakan tengah memikul beban berat di pundaknya. Baik dok, kalau begitu kami pamit dulu ya. Makasih banget buat segala informasinya, ucapku pada dokter berparas menawan itu. Bentar, memangnya Bu Amira sudah kuat buat jalan? Kayaknya masih lemas gitu kok, ucap Dokter Nurma sedikit khawatir. Inilah jiwa seorang dokter, sangat peduli dengan sesama. Saya kuat kok dok, enggak usah khawatir, ucap Amira sedikit gugup. Baiklah kalau begitu, jangan lupa vitaminnya diminum. Semoga sehat sampai lahiran. Kalian hati-hati ya, pesannya. Tentu saja ku balas dengan senyuman semanis mungkin. Terima kasih dok, kami pamit, pungkasku. Aku berjalan tepat di belakang Amira. Meski dalam kondisi kesal, tapi aku tetap bisa mengendarai mobil dengan cukup santai. Jika emosi kulampiaskan, kasihan juga jabang bayi tak berdosa itu. Mas, dari tadi kok kamu cuma diem aja sih? Memangnya kamu nggak seneng aku hamil? Ucap Amira. Sejak dari klinik tadi, memang aku hanya diam. Tak bisa aku gambarkan gimana hancurnya perasaanku kini. Mas, anak kita bentar lagi bakal lahir. Harusnya kamu happy dong, ucapnya begitu antusias. Jelas sekali ia senang menyambut kehamilan ini. Lebih tepatnya hamil dari hasil perselingkuhannya selama ini. Anak kita, kamu yakin itu anak kita? Tanyaku.
seketika membuatnya begitu panik. Ia seakan lupa jika cukup lama ia tak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. "Mas, kamu kok ngomongnya gitu? Kamu jangan menuduhku yang tidak-tidak," ucapnya tak terima. "Bukankah seharusnya aku yang tak terima dengan perbuatannya selama ini?" "Mira, apa kamu sudah lupa? Kapan terakhir kali kamu melayaniku di atas ranjang? Ingat, hampir setengah tahun aku tak menyentuhmu," ucapku. "Kupalingkan mukaku darinya. Aku tak mau jika sampai aku tak bisa mengontrol emosi, apalagi ia sedang hamil." "Mas, mungkin kamu lupa kali. Nggak mungkin sampai selama itu," gila Mira sedikit gugup. "Berkelitlah selagi engkau masih mampu dan aku belum membuangmu. Mir, 6 kali datang bulan. Bukankah itu berarti 6 bulan? Aku masih ingat betul. Aku tandai juga di kalender. Jadi katakan sejujurnya, siapa ayah dari bayi yang kamu kandung ini?" tanyaku penuh selidik. Bak tersangka yang duduk di kursi pesakitan, ia hanya diam dan tertunduk. "Mir, jawab pertanyaanku," sentakku padanya. Tapi ia hanya diam dan membisu. Nyali yang membara ketika berselingkuh seakan rubuh dan tak bisa sembuh. Ku tinggalkan dia yang masih membisu. Lebih baik aku menuju kamar dan beristirahat. Lagi pula, secara biologis aku yakin ia pasti bukan anakku. Bersambung.